lain. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada kecenderungan muncul dinasti, ada kecenderungan muncul kekuatan keluarga lain. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada kecenderungan muncul dinasti, ada kecenderungan muncul kekuatan keluarga. Kecenderungan itu kan ada, kan? Dan kita saksikan, demokrasi kita, aturan mainnya harus bisa memastikan bahwa kesetaraan kesempatan itu ada. Salah satu keputusan yang penting menurut saya adalah justru ketika 2015 dulu itu sudah ada sesungguhnya undang-undang yang melarang pilkada pada waktu itu, pilkada untuk diikuti oleh sanak saudara, betul nggak? Tapi kemudian pada tahun 2014 lalu oleh MK undang-undang itu di materialnya dipenuhi sehingga dibatalkan. Nah, sejak 2014 sampai sekarang kita menyaksikan bermunculan semua. Nah, menurut saya sudah jalan 10 tahun, rakyat bisa menilai apakah sudah saatnya undang-undang itu dikoreksi lagi. Kita berjalan 10 tahun, berjalan 12 tahun, dan dari situ kita sudah menyaksikan ada periode di mana itu dibolehkan, ada periode di mana itu dilarang, ada periode dibolehkan. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat. Saya melihat penting sekali supaya di Indonesia ini pemerintah daerah, pemerintah pusat bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk kelompok keluarga dan bukan bekerja untuk kelompok-kelompok. Adalah bagaimana peran kecendekiawanan kami kembali ditingkatkan. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang tidak kecil. Bagaimana kita semua merasakan keterdidikan yang luar biasa, apalagi generasi awal seperti tadi disampaikan Pak Yusuf Kalla, masuk HMI tahun 60, itu adalah generasi awal yang mendapatkan pendidikan dari kalangan santri, kalangan latar belakang keluarga muslim yang pada waktu itu masih minim karena SMA masih terbatas. Negeri ini membangun SMA tahun 50-an, tahun 60-an mulai perguruan tinggi, terjadi ledakan jumlah mahasiswa, dan itulah generasi awal. Sebagian dari kita adalah generasi kedua. Saya generasi kedua, orang tua saya yang dulu aktif mulai dengan HMI, banyak sekarang sudah mulai muncul generasi ketiga. Dan ini adalah sebuah organisasi yang sudah atau yang berisikan orang-orang yang sudah menikmati pendidikan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi. Mereka yang masuk pendidikan tinggi terbawa di dalam proses eskalator sosial ekonomi, naik secara sosial ekonomi, naik secara peran, dan kemudian memiliki peran yang besar di Republik ini. Hari ini kalau kita melihat kami seperti sekarang berkumpul, ada yang di pemerintahan, ada yang dunia usaha, ada yang di kampus, di semua sektor, dan barangkali tidak ada organisasi alumni gerakan mahasiswa yang memiliki jumlah doktor sebanyak kami, yang memiliki jumlah profesor sebanyak kami, yang memiliki pengusaha sebanyak kami, yang juga memiliki birokrat sebanyak kami, termasuk menteri sebanyak kami. Nah, tinggal itu satu lagi nanti, Wapres sudah, tinggal berikutnya nanti ya. Nah, tapi artinya ini berkumpul mereka-mereka, kita semua yang sudah merasakan manfaat pendidikan tinggi, manfaat ilmu pengetahuan. Karena itu ke depan negara akan maju, bangsa akan maju kalau kita tengok dari berbagai tempat. Minimal 3 hal menjadi pegangan, dan ini bekal dari kita di KAHMI ini. 1, menempatkan ilmu pengetahuan sebagai radar, sebagai kompas di dalam merencanakan, di dalam melaksanakan, dan di dalam menerjemahkan rencana-rencana untuk memajukan bangsa menggunakan ilmu pengetahuan. Pengalaman pandemi kemarin benar-benar sebuah kiriman pesan bagi semua pemimpin politik di seluruh dunia, bagaimana dihadapkan pada situasi ketika tidak ada kompas apapun kecuali mengandalkan ilmu pengetahuan. Pemimpin politik yang tidak mengandalkan ilmu pengetahuan, dia akan terjerembab dalam pengurusan COVID kemarin. Pemimpin politik yang tidak mau menghormati ilmu pengetahuan akan keliru di dalam mengambil langkahnya, dan itu terbukti di berbagai tempat seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kami di Jakarta termasuk yang dari awal bilang kita harus gunakan ilmu pengetahuan, kita harus dengarkan para ahli epidemiologi, dan kita harus transparan dalam semua urusannya. Jangan ada yang tutup-tutupi, karena pengalaman pandemi kemarin memberikan pesan kepada semua yang berada di kepemimpinan. Percaya pada ilmu pengetahuan, percaya pada ilmuwan, dan yang kedua, bangun trust, kepercayaan.
Dan ini mutlak diperlukan untuk perjalanan ke depan. Sebuah masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, otomatis transaction cost akan langsung turun. Biaya yang termuncul akibat aktivitas interaksi antar masyarakat langsung turun ketika trust itu tinggi. Dan trust nomor satu adalah trust pada... Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan ya, tokoh yang sangat luar biasa ini. Kalau kita lihat, Anies itu pernah menjadi seorang menteri pendidikan ya. Dan pada saat itu teman-teman ya, kalau kita dengar cerita dari anaknya Anies teman-teman, beliau itu pernah ternyata mendaftar SBMPTN ya, karena mendapat undangan teman. Ternyata pada saat tes ya, anak atau putrinya Anies ini malah nggak lolos ya. Padahal pada saat itu ya orang juga tahu kalau bapaknya adalah seorang menteri ya kan pendidikan. Nah maksudnya adalah dengan jabatan Anies sebagai menteri pendidikan pada saat itu, anaknya sedikit pun tidak mendapat privilege teman-teman. Ini artinya bahwa Anies betul-betul tidak mau memberikan privilege ya kepada anaknya. Dan apa yang Putri Anies katakan pada saat itu adalah dia melaporkannya kepada bapaknya dan bapaknya mengatakan ya udah belajar lagi ya kan dan ikut tes lagi teman, akhirnya lolos ya. Dan ini kan sebuah hal yang sangat luar biasa dan ya, banyak sebenarnya pejabat-pejabat yang berintegritas teman-teman, saya yakin ya. Pejabat-pejabat lain yang berintegritas ya, dan tidak mau menggunakan jabatan mereka untuk anaknya ya kan ya, salah satunya Anies Baswedan teman. Ini kan adalah bukti bahwa kalau ingin melihat seorang pemimpin ya lihatlah ketika ia punya anak, apakah anaknya itu mendapatkan privilege atau tidak. Dan ternyata anaknya Anies tidak ya teman. Dan itu membuktikan kualitas dari seorang tokoh atau pejabat tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini perlu dicontohkan ya oleh pejabat-pejabat lainnya. Bahwa jabatan tersebut adalah sebuah titipan teman-teman untuk rakyat, bukan keuntungan pribadi. Apalagi Anies adalah anti sekali dengan politik dinasti ya. Tidak mau ada keluarga-keluarga yang menduduki jabatan-jabatan penting teman-teman. Itu Anies juga selalu mengatakan hal seperti itu ya. Dan kalau kita melihat, inilah kenapa Anies Baswedan menjadi tokoh yang masih sangat populer ya hingga saat ini teman-teman. Dan ini menurut saya sangat luar biasa ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.